Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat misteri sunyi mencekam. Bagi Anda yang suka mendaki gunung, mungkin ada beberapa ya yang pernah mengalami kejadian mistis. Dan mungkin juga ada seorang pendaki yang tidak pernah mengalami hal mistis. Jadi memang pengalaman para pendaki itu berbeda-beda. Nah, seperti yang ada dalam kisah nyata berikut ini, seorang pendaki yang menemukan kerajaan gaib di sebuah gunung kecil di Jawa Tengah. Seperti apakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kerajaan Gaib di Gunung Kecil Jawa Tengah. Hai, kenalin namaku Royel, mahasiswa teknik sipil tingkat akhir. Waktu kecil aku bisa dibilang indigo, cuman sempat ditutup sama omku. Karena waktu kecil, tiap malam Jumat Kliwon, selalu nangis dari jam 9 sampai jam 12 malam. Sebelum memulai ceritaku, mau kasih tahu dulu, kalau ceritaku ini berdasarkan kisah nyata pengalaman pribadiku selama mendaki gunung. Tujuan aku nulis cerita ini buat share pembelajaran, supaya hati-hati dan sopan, karena gunung bukan rumah kalian, dan kita tidak berjalan sendirian. Cerita pertama aku mulai dari sekitar tahun 2016 bulan Juli. Jadi aku baru beberapa bulan jadian sama pacarku yang sampai sekarang udah mau jalan 4 tahun. Karena aku dari SMA udah hobi naik gunung, aku ngajak pacarku naik gunung yang bisa dibilang sering didaki para pendaki pemula buat latihan. Di sini kami udah ada planning buat berangkat 6 orang. Aku sama cewekku yang namanya Geta, 4 orang temanku yang namanya Ibib, Tomo, Rian, sama Karol. Jadi di sini ada 4 cowok dan 2 cewek. Singkat cerita, aku, Geta udah janjian kumpul di kos Rian. Karol udah ada di sana juga, jadi dia berangkat sama Rian. Sebelum ke base camp, kami sewa alat sekalian ngecek barang-barang yang mau dibawa di anak Rambu. Dan di situ udah ada Ibib sama Tomo. Selesai prepare, kami berangkat dari persewaan sekitar jam 1 siang. Sampai base camp jam 3 habis asar, karena kita santai sambil lihat pemandangan lereng salah satu gunung yang indah di Jawa Tengah. Aku milih jalur yang sering aku lewatin sebelumnya, karena aku bawa 3 orang pemula, yaitu cewekku, Rian sama Karol, sedangkan Ibib sama Tomo temanku yang udah sering naik gunung. Aku milih base camp di Desa Pendem. Sampai di base camp kami istirahat dulu sebelum naik. Karena base campnya cuma rumah warga, jadi kami istirahat di pelataran rumah sambil dibikinin teh sama camilan. Habis aku ngecek barang-barang, akhirnya kami mulai naik jam 4 lebih dikit kalau nggak salah. Sebelum naik seperti biasa, aku mimpin doa karena aku sadar aku yang bertanggung jawab sama mereka. Di sini aku sama Rian bawa tenda karena kita sewa 2 tenda. Setelah beberapa menit kami naik, Karol sama Geta sudah mulai capek. Ayolah Cuk, keburu maghrib nih. Alah, cuma gunung kecil juga. Inilah kata-kataku yang akhirnya bikin celaka. Bentar toh Ayang, napas dulu, kata Geta ngeluh ke aku. Setelah melewati pohon-pohon yang rimbun, kami sampai di tebing terbuka sebelum pos 1 yang ada bangkunya. Kalau orang Jawa bilang lincak. Akhirnya kami istirahat lagi sambil nikmatin matahari yang mulai tenggelam. Di sini aku udah mulai ngerasa kalau perjalanan kami lama, gak kayak sebelumnya aku naik gunung ini. Aku duduk di bangku sambil ngudut. Pas rokokku hampir habis, aku ngerasa berat di punggung. Aku cuma ngomong sama cewekku, "Ket, pijitin dong, punggungku pegel nih," pintaku ke Geta. Waktu Geta lagi mijit-mijit perutku, tiba-tiba kram dan punggungku tambah berat. Di situ aku udah ngerasa ada yang gak beres. Akhirnya aku mutusin buat bilang sama Tomo buat jalan duluan sama Ibib, bawa tendaku, biar aku sama Geta belakangan. Tomo dan Ibib jalan duluan disusul sama Rian dan Karol. Sedangkan aku ngerasa tambah gak enak, rasanya mau pingsan. Cuma aku tahan, masih gengsi cuy sama cewek baru. Aku sengaja gak ngomong ke yang lain, biar aku gak ngebebanin mereka. Oh ya, aku dari kecil ada yang jaga, sebut aja Mbah Lanang. Jadi sembari kita mijit, Aku menjamin mata sambil ngomong dalam hati, biar Mbah Lana ngebantu buat aku ngilangin rasa sakit itu.
Geta juga aku suruh buat baca-baca doa, karena doi tahu ada yang gak beres sama aku. Setelah aku buka mata, tepatnya pada saat azan maghrib, sosok yang bikin berat itu udah nunjukin wujudnya tepat di samping kiri Geta, sedang natap aku dengan mata melotot. Kalau kalian tahu pohon kelapa, kira-kira lebih tinggi 2 meter dari pohon kelapa rata-rata. Sosok ini berwujud raksasa dengan badan kekar, tanpa busana kecuali jari yang melilit dari pinggul sampai lutut, lengkap dengan perhiasan seperti sosok Reok Ponorogo versi tanpa topeng. Wajahnya coklat kehitaman, dengan muka marah bilang ke aku, "Jangan sombong. Kamu memang sering kesini, tapi ini bukan rumahmu." Di situ aku diam sambil baca doa, lalu aku bilang, "Maaf, Mbah. Saya mengaku salah, sudah meremehkan gunung ini. Saya berjanji tidak mengulangi lagi." Setelah itu dia hanya mengangguk dan berjalan menjauhi kami. Di situ rasa sakit dan berat yang aku rasain seketika hilang. Eits, itu belum klimaks cuy. Nanti masih ada lagi yang terjadi lebih ekstrim menurutku. Setelah itu aku dan Geta langsung lanjut nyusul mereka, karena takut mereka kelamaan nungguin. 3-4 tikungan kami lalui. Indra kepekaanku udah mulai tajam. Bayangin aja lah, naik gunung berdua, tapi rasanya kayak ngelewatin gang tongkrongan gangster. Karena Geta udah capek lagi, kami berhenti di bangku pos 2. Nah, di situ ada satu sosok yang dari tadi ngikutin, bisa dibilang paling kepo sama kami. Tiba-tiba ketawa melengking. Aku kira Geta juga denger. Taunya masih asik ngemil. Dalam hatiku, syukurlah doi gak peka. Hehe. Tahu-tahu si Unti nongolin kepalanya. Bisa dibilang udah 4D bagiku. Jadi kamu bayangin aja lah, doi kayak main India-Indianan, tengok-tengok di satu pohon sambil ketawa, natap kami berdua. Buat kalian yang udah pernah ngedengerin si Unti itu, pasti tahulah gimana ketawanya, bisa sampai hati. Bukannya hiperbola, tapi beneran cuy. Kalau kamu anggap ini lucu, jangan harap kamu ketawa kalau ini terjadi sama kamu. Abis si Unti bosen karena aku cuekin, aku mutusin naik lagi. Ya gimana ya, udah sering cuy lihat begituan di kota. Bukannya sombong nih. Buat kaum indigo murni, pasti tahulah bedanya dedemit kota sama gunung, yang bentuknya fituringan sama hewan. Nah, sampailah kami di Gegerboyo, spot dimana kanan kirinya jurang, tapi pas itu view-nya bagus banget. Akhirnya sekitar jam 8 kami ketemu Rian, Karol, Tomo, dan Ibib di bawah puncak palsu gunung tersebut. Awal rencana kami mau ngecamp di camp area dekat warung, tapi karena kata Rian si Karol udah capek dan kedinginan, kami mutusin buat bangun tenda di tanah yang lumayan landai. Singkat cerita 2 tenda udah berdiri. Geta sama Karol nyaranin buat masak karena mereka udah lapar dan kedinginan. Saat itu kami masak masakan wajib di gunung, yaitu mie instan kuah ayam bawang. Abis kenyang, Geta sama lainnya masuk tenda buat istirahat. Aku sama Tomo kayak biasanya di gunung selalu punya queue time buat udut berdua sambil telanjang dada dan dengerin dia curhat. Udah 11 malam pas Tomo lagi bahas mantannya, tiba-tiba Karol teriak dan nangis dari dalam tenda. Aku sama Tomo auto nyamperin dan buka pintu tenda. Tolong mas, tolong, kata Karol sambil merem. Di situ kami semua panik. Si Rian yang notaben gebetan Karol langsung ke tenda Karol dan nenangin dia. Dia ngajak ngobrol Karol, tapi Karol nggak jawab dan masih nangis sambil berontak dari pegangan Rian. Di situ jujur aku udah ngerasain ada yang nggak beres sama Karol. "Karol, kamu kenapa?" "Tolongin aku mas, tolong." Tiba-tiba doi mencengkram tanganku sambil ketawa melengking dan melotot ke arahku. Saat itu aku ngeliat aura yang keluar dari Karol udah beda dan wajah Karol berubah jadi 2. Satu wajah Karol dan satunya sosok wanita. Kalau kamu pernah lihat lukisan Ratu Selatan, hampir mirip kayak gitu, cuman selendangnya panjang banget dan kondenya bermahkota kembang kantil. Dengan ekspresi marah ngelihat ke aku. Dalam hati aku bilang,
Maaf Nyai, ada perlu apa kok Nyai masuk ke raga teman saya? Sosok itu malah ketawa lebih kenceng dan tiba-tiba Karol tersadar sebentar. Mas, tolongin aku mas, ada yang masuk ke aku, kata Karol yang tersadar. Setelah itu Karol tiba-tiba tertawa melengking lagi dan aku ngelihat sosok itu lagi di badan Karol. Sirian tiba-tiba ngeluarin tasbih terus berlagak kayak dukun. Di situ Nyai yang di badan Karol malah tambah tertawa keras dan melengking kayak menertawakan kelakuan Sirian. Aku nyuruh yang lain baca ayat kursi biar sosok itu keluar dari tubuh Karol. Tapi di sini aku bingung. Soalnya Karol malah makin teriak dan tiba-tiba menari hampir berdiri di tengah tenda. Ngerasa bingung aku keluar tenda. Di luar udah banyak makhluk-makhluk yang gak bisa dicerna akal manusia. Dan kereta kuda, atau di Jawa disebut andong, yang ditarik 6 ekor kuda dengan aura hijau kebiruan. Ini yang aku maksud dedemit Gunung Pijuringan dengan binatang. Ada manusia dengan kepala harimau, kuda berbadan manusia, serigala jadi-jadian, bahkan kurcaci-kurcaci bertaring ikut mengelilingi kami. Aku syok cuk, langsung panik, auto masuk tenda lagi. Kalau ada yang tanya kenapa sosoknya itu nggak coba aku keluarin, aku takut salah karena sosok tersebut bukan sosok sembarangan. Setelah hampir 2 jam kami baca doa dan nenangin Karol, aku udah mulai frustasi. Dan di situ Mbah Lanang nyamperin aku. Dengan bantuan Mbah Lanang, aku megang kepala Karol buat narik sosok itu keluar. Di situ Nyai memberontak dan bilang, kamu gak usah sembarangan. Anak ini udah mengotori tempatku. Anak ini udah bikin aku marah. Anak ini mau ku ajak ke sana. Kata sosoknya itu sambil nunjuk ke arah jurang. Kami semua panik. Ini nyawa taruhannya. Di situ aku berusaha semampuku sambil minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami semua diberi keselamatan sampai rumah lagi. Frustasi banget. Alhamdulillah sekitar pukul 2 pagi sosok tersebut berhasil aku tarik dan dia juga udah menerima permintaan maaf kami. Karol pingsan setelah sosok itu keluar. Saat Karol siuman, dia meluk aku. Untung pacarku tahu kondisi dan gak cemburu pas itu. Maaf ya mas, aku gak bilang kalau aku pernah kesurupan. Aku tadi waktu di pos 2 buang bungkus makanan. Mungkin sosok itu marah gara-gara itu. Aku awalnya dengar suara langkah kuda. Setelah itu semua gelap, terus aku lupa, kata Karol sambil sesenggukan nangis. Waktu cerita sama Tomo di luar, aku juga dengar, tapi aku cuekin. Ya udah gak apa-apa, besok lagi jangan diulangi. Gunung itu bukan tempat sembarangan. Gunung itu bukan rumah kita. Banyak makhluk selain hewan yang menghuni. Tolong ya, buat semuanya jaga sikap dulu. Karena tadi di luar banyak yang mengawasi kita, kataku sambil ngasih wejangan buat lainnya. Setelah itu kami memutuskan untuk tidur agar nanti paginya badan kami fresh menikmati udara pagi sambil menuju puncak 1700-an mdpl. Akhir cerita kami semua berhasil berfoto cantik di puncak walaupun kabut menghalangi keindahan sunrise pada saat itu, dan turun ke base camp tanpa kejadian aneh apapun. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.